Apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafathtu fihi min ruhi. Ketika ini proses yang keenam ini ya sudah 4 bulan. Lebih kurang berapa? 120 hari. Apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafathtu fihi min ruhi. Ini wa nafathtu fihi min ruhi. Maka aku tiupkan ke dalamnya. Ke dalamnya mana maksudnya? Ke dalam yang mana yang niha? Biar nampak gambarnya begini kan. Ke dalam janin itu kurang lebih ngoci ya. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Itu baru prosesnya sempurna. 7 tuh. Peniupan ruh. Yang ke-7 peniupan ruh. Ditiupkan ruh. Siapa ruh itu? Makanya dikatakan Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Urusan aku. Wa ma utitu minal ilmi illa qali. Tidaklah aku beri kamu pemahaman tentang ruh malaikat sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit orang yang tahu, sedikit pula yang tahu. Apa makna yang hakikatnya? Makna yang sebenarnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu aku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh, melainkan orang yang aku tunjuki. Orang yang aku pilih. Bahasa kiasnya, walaupun ruh itu bukan Allah, namun tiada lain Allah itu sendiri. Ya, walaupun ruh itu bukan Allah, namun tiada lain Allah itu sendiri. Itu bahasa kiasnya itu. Ya, enggak pandai-pandai lah paham, mesti ngerti Ustaz. Ustaz panik enggak ngerti. Itu terasa diri kita. Makanya sampailah 9 bulan 10 hari. Ini 9 bulan 10 hari, ya kita cepat. 1 jam le. 9 bulan 10 hari, ya. Apa kata Allah? Ibu-ibu, apa kata Allah tuh? Anis pernah melahirkan kan? Benar ya? Apa kata Allah 19 bulan ini? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itu selusua tuh. Bagi laki-laki apa-apa, suami perlu apa tuh? Kok payah bini melayan tuh, bacokan kaya tuh, buat selusua tuh. Dipumpun orang lah itu, dipumpun orang. Dikukang orang, ditahan orang, baco tuh, terbuka itu. Kalau memang dipumpun orang. Tapi kalau melintang, surah ke dokter Dabi itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Aku yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu. Pada saat terlahir kamu enggak tahu apa-apa. Tak tahu kita tuh Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu, maka Allah yang mengajari kita. Jadi kalau Allah yang mengajari kita secara langsung, itu yang disebut namanya ilmu apa tuh? Itu yang disebut namanya ilmu laduni. Ilmu laduni, ya. Kalau Allah yang mengajari kita secara langsung disebut namanya ilmu laduni, atau namanya ilmu kasaf, atau namanya ilmu sir, atau namanya ilmu ma'rifat, atau namanya ilmu hikmah. Itu maksudnya ilmu hikmah, ilmu ma'rifat, ilmu laduni, ilmu kasaf, ilmu sir. Allah yang ngajari itu. Apa yang pertama kali diajari Allah? Pada waktu itu kita tidak tahu. Wa annahu
huwa adhaka wa abka. Artinya Allah ngajar itu. Wa annahu huwa adhaka wa ab. Nah, dianya Allah lah yang mengajari kita ini pandai senyum, pandai ketawa, pandai pula menangis. Nggak pernah ayah ibu ngajari kita, nak nangis, kok di toko. Nggak ada Allah yang ngajari itu. Allah yang ngajari. Itulah ilmu yang Allah beri. Ketika dia lapar, nangis dia. Ketika dia sakit, demam, nangis dia. Ketika dia buang kotoran, nangis dia. Ketika digigit nyamuk, nangis dia. Itu bahasanya tuh. Itulah ilmu yang Allah beri. Setelah diajari Allah, dia pandai senyum, menangis, dan ketawa. Baru diajari oleh yang kedua, wa alamahul bayan. Wa alamahul bayan. Baru Allah ajari kita ini panggil papa, papi, ajo. Kalau papa, papi, kadang lanjut mau ibu tuh mah. Kalau abah 5.000, kalau ajo 1.000 mati lah. Allah yang ngajari itu. Mimi, momom, atau ayah, ibu, Allah yang ngajari. Setelah diajari oleh Allah, kita ini pandai berbicara, pandai berkata. Panggil ayah, ibu. Baru Allah katakan apa? Alamal insana malam ya'lam. Ini yang ketiga. Alamal insan malam ya. Allah mengajar insan. Allah mengajari Bapak Ibu apa-apa yang Bapak Ibu tidak pernah ketahui. Makanya kalau kita tetap selalu diajari Tuhan, sampai ruh ini melepaskan akan cangkangnya, sampai ruh itu meninggalkan dunia, mau kita selalu dibimbing, dituntun oleh Allah. Mau Allah ngajar ilmu kepada kita yang disebut ilmu laduni. Syaratnya satu yang diminta Tuhan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini syaratnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu takwa kepada aku, kata Allah. Takwa menurut Allah, Bapak Ibu, bukan takwa menurut awak. Ya. Kalau menurut awak tuh ngaku-ngaku baru tuh mah. Apa bedanya? Hamba Allah. Awak hamba Allah. Kalau awak mengatakan diri awak hamba Allah, belum lagi Allah yang mengatakan kita hamba Allah, ngaku-ngaku tuh baru tuh. Nah, makanya Allah bilang, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada aku, patuhlah kamu. Jinakkan hatimu kepada aku, kata Allah. Hendaklah kamu menjadi orang yang penurui. Tahu penurui? Kalau Bapak Ibu udah penurui di kebeseluncu aslinya itu mah. Itu yang sami'na wa ta'na. Tak banyak yang mesti dipandang-pandang kalau mesti payah memikirkan itu. Yang penting apa? Ya, kok paniknya istirahat waktu. Kan tua bola lo itu. Lapar makan nawi minum sakit berubah. Patuh saja tuh. Siapa yang patuh kepada Allah? Hidupnya seperti air mengalir. Mengikuti takdir Allah, sunnatullah. Wa yu'allimukumullah. Aku yang akan membimbing kamu itu. Situ yang Allah bimbing kita tuh. Apa kata Allah? Wastona'tuka li nafsi wa ana tartuka pastami' lima yuha. Aku pilih dirimu. Tempat bagiku, kata Tuhan. Pastami' lima yuha. Dengarkanlah ilham, dengarkanlah petunjuk, dengarkanlah hidayah yang aku hunjamkan ke dalam hatimu, kata Tuhan. Allah yang menanamkan hidayah petunjuk itu dalam hati Bapak Ibu. Itu dia. Tapi ketika kita lupa dengan diri, lupa kita dengan siapa yang sebenarnya diri, tak sadar kita pada kita la haula wala quwata illa billah. Kita yang merasa pandai, kita yang merasa hebat. Disitulah terputusnya komunikasi kita dengan Tuhan. Situlah terhijabnya kita dengan Allah.
Apa maknanya? Orang yang terputus komunikasinya dengan Tuhan, Allah takkan mau lagi mengajari dan membimbing kita. Kenapa? Karena ketika itu kita sudah menyandingkan diri kita dengan Allah. Allah hebat, maha alim. Orang ngaku pula hebat tuh. Ya. Allah melihat dan mendengar, awak ngaku pula melihat mendengar tuh. Allah wujud, kita ngaku pula wujud tuh. Ketika itu Allah tak nondak mau mengajari kita tuh. Kenapa? Karena kita sudah menyanding-nyandingkan diri kita dengan dirinya Allah itu. Maksudnya apa? Telah ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Allah tak mau ngajari kita tuh. Sampailah kita Bapak Ibu terlahir tadi itu, ya. Sampailah kita itu dewasa dan kita sadar satu saat kita akan kembali kepada Tuhan. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Setelah itu kamu akan aku matikan kembali, kata Tuhan. Kamu mesti kembali kepada aku. Kalau kita sudah yakin Bapak Ibu, Ustaz tanya sama apa dan ibu-ibu loh. Bapak Ibu ini yakin tak Bapak Ibu ini kah mati? Yakin. Kalau yakin kah mati, telusuri kembali diri, tilik diri ke dalam. Memang awak yang punya diri atau Allah yang punya? Tu tilik, makanya kaji diri balik itu. Telusuri dirinya, ikrok ke dalam diri. Siapa yang mau menelusuri dirinya? Pasti dia paham dan mengerti bahwa dirinya di hadapan Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Singkat cerita Bapak Ibu, kok di putian kajinya. Di putian itu maksudnya enggak dicancang lah dah. Disimpulkan kate. Rupanya asal daripada mazi, wadi, mani dan maknikam itu berasal dari mana? Daripada ayah ibu tuh. Itu dari ayah ibu. Ini ayah ibu kan itu minas sulbi wa taraib tadi kan, dari sulbi dan taraib, dari ayah ibu kita itu yang dikatakan insan itu berasal daripada Adam, dari unsur api, angin, tanah. Adam berasal daripada Muhammad, api, angin, air, tanah itu berasal daripada Muhammad yang adalah wujud ilmu nur rasul. Sedangkan Muhammad asalnya daripada Allah. Allah itu adalah zat, sifat, asma dan af'al. Berarti yang ada itu insan atau yang ada itu Allah? Yang ada itu Allah secara mutlak. Ya kan? Disitulah Ustaz tanya Bapak Ibu tadi. Kalau Allah cuma yang ada secara mutlak, adakah yang wujud selain Allah? Tidak ada kan? Pertanyaan yang kedua. Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, lalu insan ini, lihat insan ini, di Bapak Ibu tuh, ya. Kalau memang Allah cuma yang wujud secara mutlak, Allah cuma yang ada semata-mata, lalu insan ini apa bagi Allah? Kenyataan diri Allah itu sendiri. Kenyataan itu maksudnya wujudullah tuh, wujudnya Allah tuh. Makanya dijelaskan Allah, al-insanu sirri wa ana. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya Siapa yang ingin mengenal aku, kenalilah insan. Insan itulah rahasia aku. Siapa mau menilik akan rahasia insan, disitulah dia bisa mengenal Allah, disitulah dia bisa berliku dengan Allah, disitulah dia bertatap wajah dengan Allah. Karena insan inilah senyatanya tempat memandang wujudnya Allah itu secara sempurna. Itu yang dikatakan al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku, akulah dirinya insan itu. Karena aku cuma yang ada. Wallahu nafsiyun wa ana nafsu wujudahu. Allah itu diriku
dan akulah dirinya daripada insan itu yang sebenar-benarnya. Itu dia. Dah paham Bapak Ibu ini? Lalu kita pakaikan bahasa syariatnya. Ini mesti pahami. Ya, kita gunakan bahasa itu pada tempatnya. Lihat. Kalau Allah cuma yang ada, lihat Allah yang wujud secara mutlak, maka insan ini disebut namanya sebagai, ini bahasa syariat ya, sebagai hamba Allah. Dia. Atau insan itu bahasa syariatnya juga disebut makhluk Allah. Atau bahasa syariatnya insan itu disebut ciptaan Allah. Ciptaan Allah, khalik. Ya makhluk ciptaan Allah ya. Itu bahasa syariat, hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Kemudian insan ini kalau kita gunakan bahasa thariqat, insan itu disebut cermin Allah. Fungsi cermin apa tuh Ibu-ibu? Fungsi cermin untuk melihat apa? Melihat Allah tuh melihat diri. Melihat diri. Fungsi cermin melihat diri. Berarti kalau insan itu sebagai cermin Allah adalah tempat memandang nyatanya diri Allah. Insan ini secara hakikatnya disebut wujud Allah. Atau secara hakikatnya juga disebut namanya Ainullah. Atau secara hakikatnya hakikatullah. Secara ma'rifatnya, ini ma'rifatnya yang disembunyikan. Walaupun disembunyikan karena kita belajar itu dibukakan dulu. Insan ini secara ma'rifat disebut Allah. Tuh dia tuh. Makanya orang sudah paham dirinya yang sebenar-benarnya dalam bahasa ma'rifat, kala lisanahu. Tak boleh lagi nyebut-nyebut Allah. Rahasiakanlah diriku di dalam diri insan itu, walaupun insan itu bukan kenyataan wujud dirimu. Insan itu nyatanya akan diri aku, kata Allah. Tak boleh yang hakikat itu dizohir-zohirkan. Dizohirkan itu dalam rangka belajar, mengajar tuh. Kalau udah paham akunya niang-niang saja, jangan dizahirkan yang di dalam tuh. Yang di dalam tuh di sininya, cukup dengan bahasa hati aja tuh. Atau maksudnya, ya, pandang dengan mata zohir, nampak insannya. Pandang dengan mata hati, nampak Allahnya. Itu maksudnya. Pandang dengan mata zohir, nampak makhluknya. Pandang dengan mata hati, nampak Allahnya. Oleh karena itu, pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau memandang apa yang dilihat oleh mata, nampak makhluk, nampak ciptaan, nampak insannya. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Mata apa? Mata hati. Tuh. Mata hati itu ada lagi hakikat mata hati. Di balik itu rahasia hakikat mata hati. Baru hati-hati. Berarti makanya kan rasa ngomongnya lagi. Artinya katakan dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah. Itu maksudnya. Pandang kasih sayang Allah kepada kita, jangan dipandang kasih sayang makhluk kepada kita. Pandang pertolongan Allah kepada kita, jangan dipandang pertolongan makhluk kepada kita. Pandang pemberian Allah kepada kita, jangan dipandang pemberian makhluk kepada kita. Artinya ini sesat nanti itu. Itu hakikat memandang itu. Nah, kalau kita ada hakikat, zahirkan dalam bentuk syariatnya, nampak insannya, nampak hambanya, nampak makhluknya. Akan tetapi mata hati sudah memandang insan, hamba dan makhluk itu. Itulah cermin Allah, bahasa tarikatnya. Itulah wujud Allah, bahasa hakikatnya itu. Ya, hamba Allah, bahasa syariatnya. Dan selesai itu Bapak Ibu. Dah putih gaji rumah. Ya, kok besok sampai takdir awak, besok kok matilah leh. Ayo takut mati itu. Ya, makanya kaji ko lah bacancang-cancang nama Bapak Ibu. Boleh tahu bacancang-cancang ala kuyak-kuyak kaji itu lalainya ya wak Ibu ya.
Ya kan Bapak Ibu, kalau udah paham, udahlah tuh. Shadaqallahul azim.